Halo Dunsana Kasadonyo, kembali lagi ke channel Demut TV. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya Dunsana Kasadonyo menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Dunsana Kasadonyo tidak ketinggalan video seputar Demut TV. Terima kasih. Setiap diselenggarakan pendaftaran mahasiswa baru, ada beberapa jurusan yang tampaknya kurang diminati oleh para calon mahasiswa. Ilmu perpustakaan merupakan salah satu jurusan yang kurang diminati tersebut sebab dianggap memiliki prospek kerja atau masa depan yang kurang menjanjikan. Padahal peluang atau prospek kerja ilmu perpustakaan ini cukup banyak. Jurusan ilmu perpustakaan ini mempelajari tentang pendidikan yang terintegrasi dengan segala sesuatu yang berurusan dengan perpustakaan. Meskipun dianggap bukan menjadi jurusan favorit, nyata ada banyak peluang atau prospek kerja ilmu perpustakaan yang saat ini cukup terbuka lebar, antara lain berbagai profesi yang bisa kamu coba. Berikut 10 prospek kerja lulusan ilmu perpustakaan. Pertama, pustakawan. Peluang kerja yang paling utama bagi para lulusan ilmu perpustakaan tentunya untuk menjadi seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan dan bertugas mengelola buku-buku di perpustakaan tersebut. Menjadi seorang pustakawan memang membutuhkan minat dan passion tinggi terhadap buku. Kalau kamu suka membaca, pustakawan adalah profesi paling diimpikan. Karena kamu bisa bekerja sambil membaca koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kedua, staf administrasi. Sebagai lulusan ilmu perpustakaan, kamu juga bisa menjadi seorang staf administrasi dan kearsipan di lembaga sekolah atau tata usaha. Ketika menjadi petugas tata usaha, kamu akan bertugas dengan data-data dan arsip para siswa-siswi di sekolah tersebut yang sangat berkaitan dengan ilmu pengelolaan arsip yang kamu pelajari di jurusan ilmu perpustakaan. Ketiga, instansi pemerintah. Lulusan ilmu perpustakaan juga bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kamu bisa menjadi pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah lo. Ilmu administrasi, kearsipan, membuat surat dan lain-lain tentu sangat dibutuhkan di berbagai instansi pemerintahan untuk mengelola data-data dan arsip instansi tersebut. Kamu bisa mendapatkan gaji seorang ASN yang bervariasi tergantung masa kerja. Keempat, dinas pendidikan. Peluang atau prospek kerja ilmu perpustakaan tidak boleh dipandang sebelah mata sebab kamu bisa menjadi bagian dari dinas pendidikan mulai pusat hingga daerah. Soal gaji, jelas bayaran jutaan sesuai dengan kinerja yang kamu berikan. Selain memiliki prospek gaji yang besar, dengan bergabung di dinas pendidikan kamu juga bisa memberikan kontribusi kamu untuk dunia pendidikan di Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kelima, pegawai BUMN. Menjadi pegawai BUMN akan mendapatkan kehidupan yang terjamin mulai mendapatkan gaji pokok, tunjangan, dan dana pensiun. Ada banyak perusahaan BUMN yang membutuhkan tenaga ahli dalam bidang ilmu perpustakaan untuk mengelola data-data di kantor atau instansi mereka. Keenam, pegawai BUMD. Tak hanya BUMN saja yang membutuhkan keahlian kamu, mulai Bank Nasional, Pertamina, PLN, dan BUMN lain. Kamu juga bisa menjadi pegawai BUMD seperti PDAM dan lain-lain. Sama seperti di instansi-instansi lain, banyak juga BUMD yang membutuhkan tenaga ahli dalam bidang ilmu perpustakaan untuk mengelola data-data dan arsip instansi mereka. Ketujuh, sekretaris. Jika kamu lebih tertarik untuk bekerja kantoran di suatu perusahaan, kamu juga bisa bekerja sebagai seorang sekretaris di perusahaan swasta. Kemahiran membuat surat perintah, menata dokumen dan sebagainya tentu sangat dibutuhkan banyak perusahaan. Berbagai tugas dan pekerjaan sekretaris yang banyak berkaitan dengan data, arsip, dan kertas tentu sangat sesuai dengan keahlian yang kamu pelajari di jurusan ilmu perpustakaan. Kedelapan, sekretaris redaksi penerbit.
Kamu juga masih bisa bekerja pada bidang yang berkaitan dengan buku meskipun tidak secara spesifik bekerja di perpustakaan. Masih soal dunia buku dan semacamnya. Kamu juga bisa menjadi seorang sekretaris redaksi di penerbit ternama. Tugas seorang sekretaris redaksi penerbitan antara lain mengelola surat yang masuk, mengurus surat pembayaran royalti penulis dan lain-lain. Tugas-tugas ini sangat cocok dilakukan oleh orang yang teliti dan rapi seperti para lulusan ilmu perpustakaan. Kesembilan, tenaga pengajar. Bagi kamu yang tertarik dengan dunia pendidikan dan memiliki cita-cita untuk menjadi tenaga pengajar, kamu juga bisa berperan sebagai dosen. Melakoni jenjang pendidikan S2 bisa membuat kamu berperan menjadi tenaga pengajar di bidang ilmu perpustakaan. Peluang menjadi dosen ilmu perpustakaan juga cukup terbuka lebar mengingat tidak banyak orang yang fokus pada bidang ilmu ini. Terakhir, pengusaha. Kata siapa bahwa lulusan ilmu perpustakaan hanya akan menjadi pegawai saja? Kamu bisa mengubah opini tersebut dengan menjadi pengusaha besar. Memanfaatkan semua ilmu pengelolaan yang kamu kuasai. Kamu bisa menjadi pengusaha dan memulai bisnis yang sesuai dengan minat kamu. Misalnya usaha penerbitan atau usaha toko buku. Baiklah, itulah beberapa prospek kerja lulusan ilmu perpustakaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.